Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam al-atammani al-akmalani 'ala al-mab'uth rahmatil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, di atas iman, di atas sunnah, di atas akidah yang lurus, dan di atas nikmat yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah para jemaah, nikmat yang harus lebih kita syukuri adalah nikmat yang menambah kedekatan kita kepada Allah. Syukur yang mendalam, bukan sekedar syukur. Mana yang lebih kita syukuri? Nikmat hidayah atau nikmat sehat? Tentu nikmat iman dan nikmat hidayah. Di antara dua nikmat itu, yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah adalah nikmat hidayah. Jadi setiap kita mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala yang menambah kedekatan kita kepada Allah, yang membuat kita berpotensi besar meraih kebahagiaan akhirat, itu yang harus kita syukuri. Seorang muslim tidak boleh hanya bersyukur mendapatkan rezeki. Dia akan lebih bersyukur ketika dia mendapatkan rezeki yang membuatnya bisa bermanfaat dengan rezekinya. Kalau dia hanya bersyukur ketika mendapatkan rezeki, mendapatkan uang, tapi tidak ada keinginan kuat memanfaatkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, berinfak, beribadah kepada Allah, bedanya apa kita dengan orang kafir? Orang kafir juga bersyukur kepada Tuhannya, diberikan rezeki. Bahkan orang musyrik yang mendewakan atau yang menuhankan dewa. Jadi kita harus memiliki perbedaan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa syukur kita kepada Allah terus harus selalu kita jaga, terutama terhadap nikmat yang menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita miliki anak sehat, pintar, tapi ketika dihafal Quran lebih bersyukur lagi. Ketika dia rajin beribadah kepada Allah lebih bersyukur lagi. Itulah cara bersyukur seorang muslim yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas bab yang cukup menarik dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, imam besar. Itu bab yang ke-33, di mana kita akan membahas bab mulatafatu al-yatim atau babu mulatafati al-yatim wal banat wasairid du'afa wal masakin wal munkasirin wal ihsan ilaihim wasyafqatu alaihim wattawadhu lahum wa khafdul janahi lahum. Bab berlemah lembut terhadap anak yatim atau kepada anak yatim, anak perempuan dan kaum du'afa, yaitu para orang-orang fakir dan miskin, dan orang-orang yang sedang mengalami kesedihan karena sedang mengalami musibah atau persoalan berat. Mereka lah yang harus mendapatkan sentuhan, kata-kata yang menyentuh, kata-kata yang menguatkan, yang memberi semangat, motivasi. Itu harus kita lakukan. Kita tidak boleh diam.
Lakukan segala hal yang memberikan semangat kepada mereka yang sedang terpuruk, sedang mengalami kesedihan yang mendalam, mereka yang hidupnya susah. Kita harus beri semangat. Tidak cukup hanya tidak menghina. Saya kira tidak menghina semua paham. Tapi terhadap mereka yang hidupnya susah, yang sedang mengalami musibah berat, persoalan besar, kita harus lebih dari diam, menyampaikan atau melakukan sesuatu yang memberi semangat. Memberi semangat kepada mereka. Inilah tuntunan Nabi SAW yang banyak tidak diketahui oleh mayoritas kaum muslimin. Banyak sekali faedah yang akan kita petik insyaallah dari bab ini. Setelah saya perhatikan isi dari bab ini dan penjelasan sebagian ulama terhadap bab ini, kita bisa memetik beberapa faedah ilmiah yang menjadi pegangan hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Dari mana kita bisa mengambil faedah? Kita lihat dari beberapa dalil yang dihadirkan oleh Imam Nawawi. Beliau menghadirkan ayat surat Al-Hijr ayat 88. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wakhfid janahaka lil mu'minin." Rendahkan dirimu terhadap orang-orang beriman. Dan juga surah Al-Kahfi ayat 28. "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatad dunya." Bersabarlah untuk tetap bersama orang-orang yang ikhlas, setia bersama orang-orang yang bertauhid. Jangan alihkan perhatianmu kepada selain mereka. Pusatkan perhatianmu kepada mereka, meskipun mereka bukan orang berada. Jangan kita arahkan hati kita kepada orang-orang yang berduit, padahal mereka bukan orang-orang yang ikhlas, bukan orang-orang yang bertauhid. Imam Nawawi dalam bab ini juga membawakan ayat dari surah Al-Duha ayat 9 dan 10. "Fa'ammal yatima fala taqhar." Adapun yatim jangan kamu kuasai. "Wa ammas sa'ila fala tanhar." Adapun orang yang meminta atau bertanya jangan dibentak. Tanhar itu bentak. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat tentang pentingnya berlemah lembut pada anak yatim dan orang miskin. Dalam surah Al-Ma'un, dibawakan surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 3. "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din." Ya, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Makna ara'aita, apakah kamu perhatikan? Kalau ada kata di Al-Quran ara'aita, maka artinya kabarkan diriku, kabarkan kepadaku. Jadi Allah meminta kita bertanya, karena biasanya ketika Allah ara'aita, ya, manit taba'ah ara'aita. Jadi ketika Allah ara'aita,
Ya. Apakah ara'aita alladhi yukadzibu bid-din? Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Biasanya ketika Allah memulai ayat dengan ara'aita, artinya Allah menyuruh kita bertanya kepada Allah, beritahukan kepadaku tentang nasib orang yang akan engkau kabarkan gitu. Gimana nasibnya orang itu? Siapa orang itu yang tidak percaya hari pembalasan? Siapa orang-orang yang bahasa tubuhnya tidak percaya hari pembalasan? Artinya tidak percaya bahwa dia akan mati. Tidak ada hari pembalasan. Yang kata Allah, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Ya. Da'a itu dorong. Jadi bukan hanya tidak membantu, tapi kasar. Makanya da'a itu artinya dorong, kasar. Jadi dia maknanya kasar terhadap anak yatim, baik secara verbal maupun secara perbuatan. Sekali ngomong dibentak anak kecil. Dan dia yatim lagi. Kalau dia hukum, benar-benar menghukum seperti menghukum orang gede. Dipukul, ditonjok. Ini perbuatan, perilaku orang seperti ini. Seperti dia tidak percaya bahwa dia akan mati dan akan dibalas perbuatannya. Ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak pernah peduli dengan orang-orang miskin. Bahasanya adalah wala yahud. Hud itu menghimbau. Mengajak orang lain untuk berbagi sesama orang miskin. Jangankan mengajak berbagi, nggak peduli dia. Wala yahud, nggak pernah bantu. Hidupnya hanya untuk makan, minum, jalan-jalan. Nggak ada yang namanya kepedulian sosial. Inilah perilaku orang yang tidak percaya mati. Ayat-ayat yang dipilih oleh Imam Nawawi luar biasa. Ayat-ayat yang dipilih oleh Imam Nawawi sangat relevan dengan bab. Kemudian dibawakan pula hadis Nabi SAW, ya, itu hadis Aid bin Amr al-Muzani. Dikatakan an Abu Sufyan ta'ala Salman wa Suhaib wa Bilal fi nafar faqalu ma akhadtu suyuf Allah min aduwi fa akhadha faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu ataqulun hadha li shaykh Quraish wa sayyid fa atan nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbara faqala ya Abu Bakar la'allaka aghdabtahum wa in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak fa atahum faqala ya ikhwata aghdabtukum qalu la yaghfirullah qala la yaghfirullahu laka ya akhi. Jadi Abu Sufyan pernah mendatangi Salman Al-Farisi dan Suhaib Ar-Rumi dan Bilal bin Rabah. Ya. Di mana mereka sedang berkumpul. Kemudian kata mereka, "Ma akhadhas suyufullah min aduwillah fa akhadhaha." Di mana mereka mengucapkan kata yang kasar terhadap orang tua. Mengucapkan kata yang kasar pada orang tua, kata mereka, "Ma fa'alat asyafuna bi aduillah." Ma fa'al yani, ya, di mana mereka mengatakan bahwa kami tidak, ini ada orang yang tidak berbuat apa-apa. Jadi merendahkan orang lain, jadi menilai orang lain, dan cenderung merendahkannya. Dan mereka yang dihina adalah orang tua dan orang beriman. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini mengajarkan kita terhadap orang yang lebih berusia, lebih berumur, kita harus lebih lembut kata-kata kita.
Tutur kata kita terhadap orang yang sebaya, seumur dengan orang yang lebih tua itu tidak boleh sama. Karena itu termasuk dalam adab. Apalagi terhadap orang yang lebih tua, malah berkata kasar. Apa kata Nabi alaihissalam? Yang seperti itu akan membuat Allah murka. Maka caranya adalah meminta maaf. Dan hadis-hadis yang lain pun disebutkan oleh Imam Nawawi yang lebih membuat bab ini menarik. Baik, sekarang kita masuk kepada pembahasan. Kajian pertama adalah membahas ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi yang pertama, yaitu pembahasan terhadap surah Al-Hijr ayat 88. Ayat ini lengkapnya adalah wakhfid janahaka lil mu'minin, wakhfid janahaka lil mu'minin limanittaba'aka minal mu'minin. Wakhfid janahaka lil mu'minin limanittaba'aka minal mu'minin. Merendahkan diri. Di sini Allah mengajarkan kita, ya, saya ingin berbuat baik. Ini ingat, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, tujuan kita satu, mendapatkan ridha Allah. Oleh karenanya, sesuatu yang kita lakukan dalam kebaikan, yang pertama kita lakukan apa? Yang paling Allah cintai. Jadi ketika kita berbuat baik untuk mendapatkan ridha Allah Jalla wa'ala, jadi jangan asal berbuat. Jangan asal melakukan kebaikan. Tapi kita harus punya ilmu di situ. Karena kebaikan itu banyak. Bagaimana kita cepat mendapatkan ridha Allah? Maka caranya apa? Kebaikan yang kita lakukan, yang kita utamakan, kebaikan yang lebih dicintai Allah. Itu. Supaya kita bisa menghemat waktu. Supaya kita bisa istiqomah dengan kebaikan kita. Banyak orang tidak mampu istiqomah dalam berbuat baik karena asal berbuat baik. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, para ulama menyampaikan cara istiqomah adalah ketika kita berbuat baik sesuai dengan cara Rasul. Itu cara menstabilkan kebaikan. Ingat, berbuat baik itu tidak mudah, tapi lebih sulit mempertahankan kebaikan. Karena kita tidak tahu kita akan terus berbuat baik atau tidak. Karena hati ini selalu berubah-ubah. Lingkungan juga mempengaruhi. Makanya kalau ingin berbuat baik, pastikan cara kita ketika berbuat baik sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Yaitu apa? Mengutamakan kebaikan yang lebih dicintai oleh Allah. Dalam hal apa misalnya? Tawadhu. Kebaikan dalam hal tawadhu yang lebih Allah cintai yang seperti apa? Yang lebih Allah cintai dalam hal merendahkan diri, tawadhu, yang Allah ajarkan, yang Allah cintai, yaitu merendahkan diri kepada mereka yang beriman. Bukan yang lebih berumur. Gitu. Jadi kalau ada dua orang di depan kita, yang satu muslim, lebih muda, yang satu lagi lebih tua tapi non-muslim. Maka kita harus lebih merendahkan diri kita kepada yang muslim. Bukan kepada yang lebih berumur. Tapi kalau di masyarakat kan enggak. Yang lebih berusia. Yang lebih tua. Ini kurang tepat para jemaah. Kurang tepat. Jadi kalau dalam hal misalnya secara etika, cium tangan,
Kalau bicara tentang Al-Quran dan tuntunan Nabi, maka yang dahulu kita ambil tangannya untuk kita cium, orang yang lebih tua, tapi ada dua nih, sama-sama lebih tua, tapi ini lebih tua. Tapi dia non-muslim. Dia yang satu muslim lebih tua dari kita. Tapi yang kita cium tangannya, yang lebih yang paling tua, dia non-muslim, atau yang muslim, tapi lebih muda dari yang satu lagi. Mana yang kita ambil tangannya untuk kita cium, menunjukkan rasa hormat dan ta'zim kita? Yang muslim. Begitu para jemaah sekalian. Termasuk tutur kata. Tidak peduli apakah yang kafir itu bos kita. Tapi kalau yang muslim itu pembantu, atau yang non-muslim itu atasan. Kalau sama atasan, nggih Bu, ya. Baik Bu. Tapi ngomong sama pembantu yang muslim, keras, kasar. Ini tidak tepat. Para jamaah sekalian, Allah Jalla wa'ala mengajarkan pada surah Al-Hijr ayat 88, yang berhak mendapatkan tawadhu kita, yang berhak mendapatkan kemuliaan dari kita orang Islam sebelum orang kafir. Karena mereka harus lebih mendapatkan kemuliaan dengan tawadhu, di mana kita tawadhu pada mereka. Walaupun wanita itu ART, tapi dia banyak sekali membantu kita. Bahkan dia sudah seperti keluarga kita. Banyak jasanya. Kita rendahkan, jangan mentang-mentang dia tidak berpendidikan, jangan mentang-mentang dia orang kampung, dia pembantu, lalu kita rendahkan. Kita yang merendah. Gitu. Lauk yang kita makan juga lauk yang dia makan. Jangan kita makan enak, Mbak, jangan makan ini. Mbak, saya belikan di warteg saja. Lauknya harus beda. Ini menghina berjamaah. Prinsip kita adalah orang beriman harus lebih kita muliakan. Bukan orang kafir. Allah berfirman, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Rendahkan dirimu terhadap orang yang beriman. Terlebih para jamaah, limanit taba'aka minal mu'minin. Nah, ini pelajaran yang kedua. Apa? Kalau ada dua orang Islam, perhatikan, ada dua akhwat. Yang satu muslim biasa, awam, yang satu muslimah, tapi sudah ngaji dan taat. Maka Allah perintahkan kita lebih merendahkan diri kepada muslimah yang lebih mengikuti sunnah. Yang satu muslimah, tapi dia tidak mengerti sunnah, bahkan memusuhi. Maka yang lebih berhak mendapatkan kemuliaan dari kita, yang lebih mengikuti sunnah. Yang lebih kita dekati siapa? Yang lebih dekat kepada sunnah. Dan itu harus kita jaga. Gitu. Ada dua teman kita. Yang satu berduit, duitnya banyak, tapi tidak paham sunnah. Yang satu tidak punya uang, tapi paham sunnah. Mana yang lebih kita dekati? Mana yang lebih kita dekati, tapi paham sunnah, berakhlak baik. Mana yang lebih kita jaga hubungannya, lebih dekat siapa? Yang lebih berpegang teguh dengan sunnah. Jadi seorang muslim semakin dekat kepada sunnah, semakin berhak mendapatkan kemuliaan dari kita. Semakin berhak mendapatkan perhatian dan bantuan dari kita. Begitu para jamaah. Jadi perhatian kita mengalami fluktuatif, naik turun, bergantung dekatnya seorang kepada sunnah. Paham? Contoh,
Kita punya uang dalam jumlah tertentu. Lalu ada banyak orang susah. Gitu ya. Kalau dibagi semua, nggak cukup. Tapi ada di antara mereka yang sedang susah, yang sudah paham sunnah, sudah ngaji sunnah, yang lain masih awam, bahkan yang lain dia non-muslim. Mana yang kita utamakan? Atau bahkan ada keluarga nih, tapi awam. Ada sunnah, ada orang lain tapi sunnah. Yang kita dahulukan yang mana? Yang mana? Keluarga dulu atau yang paham sunnah dulu? Keluarga dulu atau yang paham sunnah dulu? Keluarga dulu. Kemudian yang paham sunnah. Kalau ada lebih, baru kalau ada tetangga atau teman yang non-muslim, kita bantu. Kalau habis dananya, maka tidak bisa bantu yang non-muslim. Muslim didahulukan. Di antara muslim yang lebih didahulukan, yang sudah mengikuti sunnah. Limanittaba'aka minal mu'minin. Jadi akhlak kita terhadap orang yang sudah mengerti dan mengikuti sunnah harus lebih diberikan kepada mereka. Ingat loh, saya dapat curhat dari sebagian akhwat. Apa curhatnya? Kenapa ya kok akhwat-akhwat sunnah itu cuek, nggak ada basa-basinya. Kalau kumpul diem. Tapi kalau emang cocok, gimana kabarnya? Yuk kita ngerujak yuk gini kita nyambel yuk, kita lalap. Tapi kalau yang nggak kenal nih, dia baru ngaji gabung, nggak kenal, didiemin. Nggak ada basa-basinya. Ibu dari mana? Apa kabarnya? Sehat? Ditarik, ajak. Tapi masing-masing sibuk dengan yang CS. Dan itu kasus banyak terjadi di kumpulan-kumpulan akhwat-akhwat yang sudah ngaji sunnah. Dan ini cerita dari ibu-ibu dan akhwat yang awam. Saya tuh nggak nyaman ya. Kenapa? Kalau saya hadir di majelis ilmu, saya dicuekin, nggak diajak ngobrol, nggak ada kehangatan. Tapi kalau di tempat lain, apa kabar ibu dari mana? Sudah lama ngaji ibu? Sentuhan-sentuhan yang buat mereka, subhanallah, baru pertama tapi kayak keluarga ya. Dan ini PR bagi majelis sunnah, terutama akhwat. Tolong, setiap kebaikan lebih berhak kita amalkan bagi orang yang sudah paham sunnah. Jangan mereka yang belum paham sunnah, majelis-majelis ilmu itu yang lebih menampilkan kebaikan dan kesan indah. Saya tidak perlu menyebutkan kelompok mana. Kelompok pengajian di luar sunnah yang sangat ramah. Membuat mereka, orang-orang baru itu nyaman. Dan itu keluhan dari dulu sampai saat ini. Tolong, yang berhak menampilkan kebaikan orang yang sudah paham sunnah. Ya. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ke-28 dari surah Al-Kahfi. Pelajaran yang bisa kita ambil, yang kita terapkan, lalu kita akan terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum. Ya. Jaga hubunganmu dengan orang-orang yang ikhlas dan bertauhid. Artinya apa? Ketika kita ada masalah dengan teman kita yang sama tauhidnya, akidahnya, sama-sama Islam, sama-sama sunnah, hanya masalah bisnis, hanya masalah kesalahpahaman, tolong dimaafkan. Upayakan rajut kembali hubungan, jangan putus. Jangan putus. Kecuali mereka dusta dengan pengakuannya.
dengan klaimnya bahwa mereka sudah ngaji sunnah, ya, tapi perilakunya tidak mencerminkan seorang yang betul-betul mengamalkan sunnah. Karena nggak ada orang yang sempurna. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan, kaum wanita itu lebih sadis. Ketika putus itu lebih sadis dia. Ketika dekat dan akrab itu lebih luar biasa. Tapi ketika putus seolah-olah tidak kenal sama sekali. Karena yang dimainkan adalah perasaan. Makanya setiap hari kaum wanita memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, supaya selalu bersikap objektif. Jangan ketika cinta sekali, cinta banget, tapi ketika benci seperti tidak kenal. Dan ini terjadi di mana-mana. Saya contohkan ya, mudah-mudahan di sini nggak ada sedikit. Apa itu? Ada dua orang sahabat sama-sama ngaji sunnah. Tapi sahabatnya ini jodohnya dicariin sama sahabatnya. Nikahlah dia. Terus gak main, gak telepon, gak WA, lama. Ketemu, ngomong sahabatnya. Mentang-mentang udah nikah, udah bahagia rumah tangganya. Padahal dicari jodohnya sama dia. Tapi kok gak pernah telepon? Dia bilang apa? Jangan lupa kacang, jangan lupa kulitnya. Tersinggung. Marah. Tidak pernah, jangankan tidak pernah telepon, tidak bisa dihubungi. Sampai saat ini, saya hitung, ada 15 tahun gak mau ketemu. Hanya karena berbulan-bulan si akhwat itu dicariin. Kan sahabatnya, dulu dicariin dia nikah. Padahal dulu sama orang tuanya ditentang. Tapi di lobi sama dia, Bu, udah Bu, ini calonnya orang soleh, begini. Akhirnya ibunya merestui, jadilah dia. Tapi setelah nikah, padahal dulu dia itu nggak cinta suaminya, tapi dibantu. Udah, ayo kamu bulan madu di mana? Di Ancol, ayo dibiayain. Setelah, ya kan murah meriah Ancol. Setelah sudah mulai menyatu, kata dia tadinya abang, laki-laki yang nggak saya cinta. Setelah itu, nggak ada laki-laki terbaik kecuali dia. Abangku sayang, kata dia. Sampai apa? Sampai, sudah beda bahasanya. Ya, sangat beda sekali. Awalnya nggak ada rasa sama suaminya. Sampai suaminya curhat, dia bingung. Lalu akhirnya kita coba terus apa yang waktu itu dia nggak punya uang bahkan. Ya, apa yang bisa membuat mereka menyatu, lebih saling cinta, dibantu. Setelah udah saling cinta, saling sayang, nggak ada komunikasi. Berbulan-bulan sekali ketemu, ditegur. Jangan lupa, kacang jangan lupa kulitnya. Marah. Sampai detik ini 15 tahun lebih tidak pernah tegur sapa. Itulah wanita. Mudah-mudahan yang di sini tidak seperti itu. Ini contoh loh para jamaah, aja dibilang seperti itu. Kalaupun tersinggung, ya udahlah sesaat itu saja. Terus bilang, jangan gitu dong ngomongnya, kan enak udah. Gak usah pakai marah. Di telepon gak diangkat, di WA gak dijawab. Subhanallah. Bisa jadi ibu mengalami kasus yang berbeda, tapi dalam sakitnya, nggak deh, saya nganggap dia teman lagi. Jangan. Kalau dia muslim, apalagi sudah mengenal sunnah, tolong jaga hubungan. Karena nggak ada orang yang sempurna. Ada kekurangannya di mulut, ada kekurangannya di sifat, pelit, atau temperamen, sabar. Bisa diamalkan? Bisa diamalkan ini? Inilah pesan yang disampaikan Allah melalui surah Al-Kahfi. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum. Jaga hubungan sekuat mungkin. Hubungan dengan siapa? Dengan orang yang bertauhid. Jangan ada perkataan, saya tuh lebih nyaman sama orang-orang di luar Islam. Bener. Gimana ya? Pengertian. Bisa menjaga perasaan orang. Orang Islam, mulutnya lemes katanya. Luar biasa. Sampai saya tuh nggak kuat. Nggak ada obrolan, nggak ada nongkrong kumpul dikit, udah ngomongin orang. Aduh, kalau gitu jangan gabung, tapi tetap jaga hubungan.
Jangan dengan kekurangan-kekurangan orang Islam lalu kita jauhi, jangan. Di sini Allah bilang apa? Wasbir nafsak. Jaga hubunganmu dengan orang-orang yang bertauhid. Justru teman itu pengaruhnya besar. Jadikan itu ladang dakwah, kesempatan untuk mendakwai mereka. Mereka mengklaim bahwa mereka itu adalah akhwat-akhwat yang sudah paham sunnah. Tapi suka gibah. Nah, ini adalah yang pahala saya. Jangan. Sunnah itu, ingatkan. Ukhti, ibu, akhwat, sunnah itu, kita ngaji sunnah tujuannya memperbaiki amal. Kalau amal kita, perilaku kita tidak semakin baik, berarti ngaji kita tidak berkah. Kesempatan bukan malah dijauhi, didekati. Dan ingat loh, perempuan itu rentan untuk melakukan kesalahan karena mainnya perasaan. Justru didekati. Kalau bahasa kita itu diemong gitu. Jangan dijauhi. Ini mau udah ngaji begitu, tutor ke apa omongannya, lisannya, perilakunya, terus dinasihati, diingatkan dengan berbagai macam cara. Terus apa? Jangan pertimbangannya dunia sampai kita lebih mendekati mereka yang berduit gitu. Mungkin sebagian paham, sebagian nggak paham. Kalau saya sangat paham sekali. Dua kelompok nih. Yang satu sosialita, kalau kumpul ngaji tasnya branded. Mobilnya nggak kaleng-kaleng mobilnya yang dipakai. Yang satu kumpulan, ya begitulah, nggak enak ngomongnya saya. Ngaji aja juga, ya Allah air putih doang. Kita lebih pilih ngaji mas ini. Kenapa? Ya mudah-mudahan membangun relasi kata dia. Tapi ternyata lebih sering kumpul di sini. Ini nggak pernah datang. Ya, kalau memang kita bisa bantu, tapi malah dijauhi. Ini fenomena seperti ini mendapatkan teguran dari Allah Jalla wa'ala. Maksudnya apa kata Allah? Oh, demi kepentingan dunia kamu tinggalkan orang yang mengikuti tauhid. Mereka walaupun kumpulan ibu-ibu dan akhwat yang miskin, tapi mereka bertauhid loh kata Allah. Mereka hina di matamu tapi dia mulia di mata Allah. Kalau nggak baik diluruskan. Kalau kurang baik diarahkan, bukan malah ditinggal. Jangan. Kok malah lebih sering nongkrong, lebih sering gabung sama ibu-ibu yang lebih menampilkan duniawinya mereka ketika mereka kumpul dengan dalih ngaji, tapi lebih banyak dunianya. Walaupun kita tidak sekaya mereka, tapi dengan gabung, ya mudah-mudahan dapat kecipratan. Gabung terus kemana ada pengajian, kemana ada kumpulan, ikuti dia update. Oh ini kumpul di sini, oh di mall ini, oh di hotel ini, dia tahu itu. Diikuti terus. Dan sudah bertahun-tahun tidak ada perubahan. Tidak ke arah yang lebih baik. Tapi dia tetap bertahan, coba terus. Ada faidah, tambah ilmu, tambah pemahaman, tambah kebaikan. Enggak sih, cuma relasi saya bertambah. Ini teguran dari Allah di ayat ini. Justru yang kita perhatikan mereka yang bertauhid, yang mengerti sunnah, yang terbuka hatinya untuk mau mengikuti kebaikan, bukannya hanya punya materi. Bukan. Gak ada masalah kalau kita tidak dekat dengan orang-orang kaya. Selama mereka menutup hati, gak ada masalah. Kita harus punya penilaian seperti Allah menilai. Saya dekat dengan orang kaya, orang-orang kaya, supaya mereka bermanfaat dengan harta mereka. Ketika tidak ada perubahan, tinggalkan. Bukan demi mendapatkan manfaat duniawi, saya bertahan. Saya temukan beberapa majelis-majelis orang-orang tajir gitu. Beberapa artis, pejabat. Sering ketemu, Ustadz, lah ibu ini kan biasa.
Bertahun-tahun saya lihat ibu ini selalu ikut pengajian sosialita. Di ini, lah ibu lagi. Sampai ada salah seorang di majelis suatu pejabat gitu ya, kaya sekali, sampai masuk penjara, gak ada pengajian, terus ketemu sama saya di suatu pengajian gitu, kata dia. Waktu itu saya ketemu di pengajiannya si Sesa kan, di orang tuanya itu saya ngisi. Ibu, ya Ustadz, gimana pengajian di ibu itu? Udah nggak ada saat. Terus gimana? Ya Ustadz tuh ngomong. Lah, kok saya ngomong? Supaya adain pengajian lagi. Karena kalau udah kumpul, itu ibu-ibu yang bawa harta bendanya nempel di badannya itu. Luar biasa, saya bilang. Tapi bagi saya sama. Majelis ibu-ibu kampung, majelis orang-orang sosialita. Bagi saya Anda butuh saya. Anda ngundang saya lagi, alhamdulillah, nggak ngundang nggak ada masalah. Kenapa? Karena kita melihat Allah, melihat seorang itu dari penilaian Allah, dari ketakwaan gitu. Kalau dia ingin baik, jadi jangan pernah itu yang harus gini loh. Nabi itu ketika Nabi berinteraksi dengan orang-orang kafir yang kaya, apa kata Allah? Jaga hatimu, jangan lihat harta mereka. Wala tamuddanna aina, kata Allah. Mungkin beliau datang, ontanya berapa ratus juta ini. Wow, dipegang. Rasul nggak boleh. Jaga hatimu. Dan itu saya alami. Ketika datang rumahnya, Allahu Akbar. Ini nggak pengen mati orang ini. Kaya betul, tajir. Mobilnya Lamborghini, mobilnya ini itu. Allah katakan, la tamuddanna ainaiki. Jangan silau dengan kekayaan mereka. Mereka mau ngaji, datang, ajarkan. Setelah itu pulang. Padahal anaknya cuma 2. Tapi mobilnya ada 5. Buat siapa coba itu? Sebagian orang, banyak orang nggak punya mobil. Bahkan motor aja nggak punya. Ini sekali punya mobil 5. Mobilnya mahal-mahal lagi. Ya kan? Rumahnya daerah elit. Itulah keadaan negeri kita. Timpang. Luar biasa. Kadang-kadang sedih kita. Ya. Nah, jadi kita para jamaah sekalian, tolong dijaga hati. Ketika kita bergaul dengan siapapun, termasuk orang yang diberi rezeki lebih oleh Allah, orang kaya, kita semata-mata ingin mewarnai mereka, memberi pengaruh positif, bukan menghinakan diri dan mengemis kepada mereka. Pertimbangan kita adalah dakwah. Jadi oleh karenanya, kalau pertimbangan dakwah tidak ada beda dengan kita, tidak ada bedanya bagi kita, mau dia orang kaya atau orang miskin, saya ingin dakwah. Saya ingin mengajak kepada kebaikan. Ya. Dan ingat, jaga hubungan karena Allah. Jaga hubungan dengan siapapun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya mengajarkan kita apa? Harus memberikan perhatian lebih, bukan hanya bersifat pasif, tapi aktif. Mencari tahu, adakah anak yatim? Dimulai dari keluarga. Kalau ada, kita yang lebih dahulu memulai. Apa kata Allah? Fa'ammal yatim. Ingat, yatim. Kaum du'afa, orang yang lemah, yang lebih berhak dibantu yatim. Bukan orang miskin, bukan orang fakir, bukan orang yang sedang tertimpa musibah, bukan. Di antara orang-orang yang susah, yang paling berhak dibantu yatim. Pertama, kita harus paham apa itu yatim. Yatim itu dari bahasa Arab. Ya. Yatim itu dari bahasa Arab yang artinya adalah infirad, sendiri. Ya. Dari kata al-yutmu, al-infirad. Artinya dia sendiri karena berpisah dari ayahnya yang telah wafat. Jadi kalau ada anak terpisah dari ibunya, tidak disebut piatu, nggak perlu dibahas.
Ini sebuah kekeliruan. Kenapa? Karena biasanya ibu itu tidak kerja, tidak menjadi tulang punggung. Yang biasa menjadi tulang punggung itu ayah. Makanya ini menjadi perhatian Islam. Anak yang belum balik, nah ini penting juga. Jadi kalau sudah besar bukan yatim lagi. Gitu. Ini enggak. Tolong cariin yatim. Udah pada gede, udah pada haid, udah pada mandi junub. Kok yatim? Lah ini kan udah balik. Ya tapi yatim, Bu. Yatim gimana? Kalau sudah balik tidak lagi disebut yatim. Jadi kalau kita santuni, maka pahalanya bukan pahala menyantuni anak yatim. Beda pahalanya. Siapa mereka yang yatim? Yang kalau kita bantu dan kita santuni pahalanya besar, pahala menyantuni anak yatim, diantaranya apa kata Nabi? Saya akan bersamanya orang yang suka menyantuni yatim di surga seperti ini dekatnya. Sebelahan rumahnya dengan saya. Ana wa kafil yatim kahatain. Saya dengan penyantun anak yatim selama di dunia, suka menyantun yatim, nanti di surga dekat sama saya rumahnya. Seperti ini. Antara jari telunjuk dengan jari tengah. Jadi kalau kita sering undang anak yatim dari panti asuhan, gede-gede terus tuh seringnya. Dia ya udah gede ini. Bahkan udah gede, udah kumisan, minta salim lagi. Nggak ada. Itu terjadi sering. Saya selalu ingatkan, minta sama panti asuhan yang masih kecil, nggak ada, Bu. Ya udah jangan datangin kalau gitu. Nggak bisa. Ada, saya pernah diminta, Ustadz tolong carikan anak yatim. Yatim susah. Ada piatu, itu bahasa kita. Nggak ada ibunya, bapaknya ada, nggak ngurusin. Atau susah. Ada duafa, ada ibunya, ada bapaknya tapi miskin. Nggak mau yatim. Ya Allah. Ada yang susah bilang, Ustadz, anak saya ikutin dong. Ya tapi minta yatim. Ya udah, berarti kamu mati dulu. Bapaknya, ya Allah, kok saya mati dulu, Ustadz? Ya gimana orang mintanya yatim? Maksudnya diutamakan yatim. Kalau tidak ada yang piatu, kalau tidak ada duafa gitu loh. Ini kalau saklek yatim aja susah nyarinya. Nggak mudah, apalagi karena kecil-kecil, dibawanya repot gitu. Benar repot. Nah, jadi pertama yatim harus kita luruskan. Yatim itu anak kecil laki dan perempuan yang belum balik, yang kehilangan bapaknya. Yang kehilangan bapaknya. Jadi di antara orang lemah, orang susah yang harus lebih mendapatkan perhatian kita dari antara yang yatim, miskin, fakir, yatim dulu. Kan sekarang banyak orang susah nih. Kita punya kelebihan rezeki, cari anak yatim. Cari anak yatim. Salah nggak kalau ada orang punya duit nih, dia datang ke pedagang-pedagang. Pak, dagang apa Pak? Dagang ini. Udah saya buatan gratis semua, bagi-bagi. Datang lagi ke warung mana? Ini berapa porsi? Udah saya bayarin gratis, bagi-bagi. Sementara yatim masih banyak. Para jamaah, ibda bima bada Allah bi. Mulai dari apa yang Allah suka. Kebaikan biar kita mulai dari yatim. Biar banyak orang susah, banyak orang fakir, tapi yatim dulu kita kenyangin. Yatim dulu kita bahagiakan hatinya karena mereka nggak ada bapaknya. Sedih kita. Kayak kemarin kasus di Bojonggede, walaupun ada bapaknya tapi pergi dia kuli. Sampai teriak, nangis. Bukan minta jajan, minta makan. Ibunya tidak punya uang. Baru dikasih makan, kalau dapat uang, bapaknya pulang. Bayangkan seharian, 3 anak nggak dikasih makan. Betapa susahnya sekarang ini. Sampai divideoin, di-upload di YouTube, di-share di medsos, lihat anak minta makan. Kagak ada duit ketemannya. Bayangkan nggak dikasih makan karena nggak ada duit. Padahal punya bapak, punya ibu. Bagaimana dengan yatim? Paling tidak kita punya ada empati. Cari yatim. Jangan cuek. Hidup ini bukan untuk makan, minum, tidur. Nggak begitu. Wah liburan panjang nih. Libur kemana?
Kadang-kadang saya mikirnya, ibu-ibu kalau hari libur kurang yang ngaji ini. Jalan-jalan ke panti asuhan ya. Para jamaah, jadikan hati kita bahagia dengan kebahagiaan orang-orang yang susah. Jangan bahagia hanya karena uang kita. Hidup ini tidak selamanya. Jadikan hati kita bahagia ketika mampu membahagiakan orang susah. Begitu caranya. Karena semua akan ditanya oleh Allah. Uang kita, harta kita akan ditanya oleh Allah. Insya Allah orang yang bahagia bisa berbagi. Hartanya tidak ditanya oleh Allah. Di situ kebanggaan. Di situ kebahagiaan. Kita nggak makan. Ada anak-anak yatim, kita panggil. Kamu mau makan apa? Pernah makan apa? Nggak pernah makan apa? Ada yang bilang dengan polos, belum pernah makan pizza. Mau pizza? Ayo kita beli. Bawa ke pizza. Makan. Bungkus. Kita nggak makan, lihatin mereka makan. Alhamdulillah ya Allah. Mana ibu-ibu yang seperti itu? Gak usah jauh-jauh dari orang lain, cari saudara. Apakah di negeri tempat yang kita sama, tempat kita tinggal yang sama, di kota atau di kampung, ada nggak anak yatim? Kadang kita tidak bertanya. Karena nggak semua orang mau ngomong, ini loh yatim. Oh nggak tahu ya bapaknya meninggal, kita tidak pernah memantau. Kalau kita diberikan rezeki, ayo berbuat baik. Cari, tanya, cari tahu. Cari tahu para jemaah sekalian. Wallahi, orang yang sering membantu orang lain dengan hartanya, hartanya akan semakin berkah, tidak akan berkurang. Apa kata Nabi alaihissalam? Ma naqasa sadaqat min mal. Tidak ada orang yang suka sedekah, suka membantu orang lain itu berkurang hartanya, kata Nabi SAW. Tidak ada. Justru semakin berkah. Wallahi nikmat. Saya kemarin ke Bekasi, ada waktu kosong saya kunjungan ke teman-teman yang udah lama rindu. Alhamdulillah Ustadz, kita kangen, saya meluangkan waktu ketemu, kita kumpul. Terus ada cerita dari teman, Ustadz tahu nggak sih Fulan kenapa duitnya banyak, baru jual rumah di daerah Jati Bening, gini miliaran. Tapi tahu nggak Ustadz kenapa duitnya banyak? Anaknya Ustadz terlibat judi online, habis duitnya sama bapaknya. Duit bapaknya habis, 1 miliar duitnya online. Ya Allah. Sampai bapaknya sakit jantung. Berarti bahagia itu bukan hanya karena duit saja, kata dia. Oh iya, saya bilang. Alhamdulillah bisa jual rumah, kejual rumahnya 3 miliar. Habis 1 miliar karena anak ikut judi online. Sebelumnya bahkan apa? Anaknya sodomi, Bu. Karena aku jadi korban sodomi di pesantren, akhirnya dia jadi pelaku. Dulu jadi korban, pelaku. Sudah sembuh sodominya, sekarang ke judi online. Habis ratusan bahkan miliaran duit orang tuanya. Para jemaah sekalian. Jadi duit itu tidak menjamin kebahagiaan. Yang membuat kita akan dijaga oleh Allah, ketaatan kita kepada Allah. Yang membuat kita dijaga oleh Allah Jalla wa'ala, kebahagiaannya, ketentraman hidupnya apa? Suka berbagi, terutama kepada anak yatim. Jangan lihat, yatim, ada 2 anak yatim, perlu sekian juta, aduh duit saya. Bismillah mulai. Jangan ngitung duit sesuai hitungan kita. Hitunglah rezeki kita sesuai dengan hitungan. Ini pelajaran, ilmu penting bagi kita semua. Hitungan kita, hitungan manusia. Kita punya gaji sekian, bahasanya hitungan matematika. 1 tambah 1, 2. Kalau Allah nggak begitu. Kita punya uang 5 misalnya. Keluarga kita 5. Ada anak yatim 1. Berarti kurang 1 dong. Kalau kita keluarkan semua, berarti kurang minus 1 kita. Tapi Allah bilang, berbagilah kamu, tidak akan berkurang hartamu. Bismillah, keluarkan semuanya. 5, kita punya duit 5. Kita kasih ke keluarga buat kebutuhan, 1, tapi jadi 4. Padahal keluarga kita 5. 1 buat yatim. Kalau secara logika pasti kurang, tapi tidak. Jadi kita dalam beribadah dengan harta kita, jangan menghitung dengan hitungan manusia, tapi hitunglah dengan hitungan Allah. Menghitung dengan hitungan Allah Jalla wa'ala. Bismillah. Justru apa?
Hati ini kalau suka membantu anak yatim, lebih lembut, lebih tenang. Makanya kata Nabi, ada dua amal yang melunakkan dan melembutkan hati. Ada dua amal bagi mereka yang keras sifatnya. Tolong sering beramal dua amalan ini. Apa yang pertama? Menyantuni anak yatim, lalu diusap kepalanya. Menyantuni anak yatim dan mengusap kepalanya. Mudah-mudahan kamu jadi anak soleh ya nak, sambil kita menangis. Mudah-mudahan kamu jadi anak yang kuat ya nak, pegang. Kita sedih, saya dengar di Palembang ada anak punya adik 2, tinggal sama neneknya. Bapak ibunya udah meninggal. Saya nggak tahu apakah bapaknya masih hidup atau udah meninggal. Tapi dia jualan kerupuk, bayangkan. Untuk membantu biaya kontrakan dan biaya hidup dia dengan neneknya. Banyak sekali anak-anak sekarang luar biasa tangguh-tangguh, luar biasa. Dan kenapa Nabi sangat menganjurkan untuk perhatikan yatim? Karena Nabi pernah merasakan yatim. Memang hidup Nabi senang. Beliau juga pernah mengalami hidup susah. Bayangkan Nabi tidak melihat bapak ibunya. Bapaknya tidak dilihat sebelum lahir, bapaknya meninggal. Belum 2 tahun, baru lahir, masih menyusui, ibunya meninggal. Dia tidak kenal wajah ibunya. Umur 8 tahun setelah ibunya dipegang pengasuhan oleh kakeknya. Umur 8 tahun meninggal kakeknya. Jadi beliau tuh kehilangan terus orang yang dia sayang. Baru 8 tahun. Setelah ditinggal kakeknya, lalu kakeknya Abdul Muthalib bilang, Abu Talib, tolong. Sebelum saya meninggal, kamu asuh ini cucu saya. Jaga dia. Ini cucu luar biasa. Jaga dia. Jangan kamu sia-siakan. Abu Talib anaknya banyak. Coba bayangkan, dititipkan kepada Pak D. Karena Abu Talib itu kakaknya Abdullah. Pak D jatuhnya. Ya, anaknya banyak. Sementara dia tidak kaya. Apa yang dilakukan Nabi alaihissalam? Tinggal bersama Abu Talib, dia ngangon kambing. Supaya bisa jajan, supaya bisa hidup, Nabi ngangon kambing, ngembala kambing. Ala qararit, Nabi dibayar, ya Allah, sedikit. Kalau mungkin dikasih berapa kamu? 10.000, 5.000, nggak apa-apa, Nabi ngangon kambing. Nabi Muhammad SAW, beliau pernah mengalami susah, beliau pernah yatim. Sampai beliau harus mengembala kambing pun beliau lakukan. Makanya Nabi, orang yang suka yatim, saya akan bersama dia di surga. Karena beliau pernah merasakan pahitnya yatim. Jadi kita, ayolah berbagi. Jangan pasif. Hidup ini ada akhirnya. Harta ada pertanggungjawabannya. Masa hidup hanya untuk beli rumah mewah, beli mobil, sementara orang susah banyak. Keterlaluan, wallahi. Kalau semua orang Islam kaya, berbagi betul, nggak ada orang ngemis, nggak ada orang minta-minta, nggak ada orang ngamen, nggak ada itu. Sekarang sedih saya, banyak nenek-nenek gendong cucunya ngamen. Dia pakai di setel lagu selawatan, keliling dari warung ke warung, bawa cucunya. Kadang-kadang saya pernah lihat di Pamulang situ, di perbatasan antara Tangsel dengan Depok, ibu-ibu dari pagi sampai sore ngamen di tengah jalan, anaknya pakai jilbab, bayi satu digendong. Saya bilang, suaminya kemana? Sampai hitam anaknya megang kantong, berharap belas kasih diri orang orang-orang kendaraan mobil yang melintas. Ketika lampu merah macet, nyanyi. Dan itu banyak para jemaah. Salah satu sebabnya apa? Kita ini orang-orang yang dikasih lebih oleh Allah, kurang kepedulian. Ya. Kemudian para jemaah sekalian, pelajaran yang kita ambil pada hari ini adalah wa ammas sa'ila fala tanhar. Sa'il, kata ulama, mengandung dua makna atau memiliki dua makna. Makna yang pertama, orang yang meminta. Jadi kalau ada orang yang meminta sesuatu kepada kita, meminta tolong, ya,
meminta sesuatu kepada kita, termasuk mengemis, walaupun mengemis itu haram. Tapi bagaimana kalau ada yang minta itu adalah betul-betul dia anak kecil atau orang susah? Kita tidak tahu, mungkin banyak juga sindikat atau apalah. Tapi Allah perintahkan, wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya. Adapun orang yang meminta di sini ketika dia bilang, apalagi bahasanya, Bu berbagi, Bu saya buat. Kalaupun dia tidak, ada yang meminta dengan lisannya, ada yang meminta dengan bahasa tubuhnya, dia tidak pernah minta. Ini yang berhak kita bantu. Kalau ada dua orang miskin, yang satu dia menunjukkan kesulitan dan kesengsaranya dengan lisan, Bu, bisa nggak bantu saya? Saya hari ini dengan anak-anak saya belum makan. Bantu. Nabi pantang kalau ada orang minta bantuan, tidak membantu. Kalau sudah minta, bantu. Ada tipe orang miskin, dia susah, dia sengsara, dia tidak pernah minta dengan lisannya. Pernah lihat? Seorang ibu dengan dua anaknya yang makan, anaknya doang, ibunya nggak makan. Dia senang anaknya makan, tapi dia nggak makan. Bahkan berhari-hari ibu ini nggak makan, hanya minum air putih. Siapa tahu? Dari mana kita tahu dia susah? Tanya. Ibu, jadi kita ini perlu memperhatikan. Tafakut namanya, itu kelebihan Nabi dan sahabat Rasulullah. Tafakut, turun, diperhatikan di sekitar tempat tinggal kita. Siapa yang susah? Jangan cuek. Fa ammas sa'ila falatan wa ammas sa'ila falatan. Kalau ada orang meminta kepadamu, kasih. Kalau tidak ada yang bisa dikasih, maka sampaikan kata yang lembut, jangan kasar, kata Allah. Fala tanhar. Ya, kalau ingin nasihati misalnya ada orang, Bu, ya berbagi rezeki Bu misalnya. Kita melin, kamu ngemis, begini, jangan dimarahi, kata Allah. Fala tanhar, tapi nasihati dengan lembut. Karena orang susah itu sensitif. Sudah susah, udah gitu dimarahi, jangan dimarahi. Berarti kita terhadap orang-orang miskin harus lebih ini maknanya. Jangan kasar secara lisan maupun secara perbuatan dan perilaku terhadap orang-orang susah. Jangan. Karena hal itu tidak mencerminkan ya diri sebagai seorang muslim. Sama orang susah tolong lembut. Sama pembantu, sama supir, sama siapapun yang susah, lembut. Jangan kasar. Ketika misalnya ada ibu-ibu dan anaknya sedang duduk di depan rumah kita istirahat, ngadem karena sekarang lagi musim panas. Kita lihat, ibu ngapain duduk di depan rumah saya? Jangan. Ibu sedang apa, Bu? Iya, mohon maaf Bu, numpang, ngadem. Oh, ngadem. Nggak apa-apa Bu, silakan, nggak apa-apa. Ibu haus. Ibu butuh apa? Ada nggak sih ibu begini? Nawarkan makanan gitu. Kadang, Ibu tolong ya. Rumah saya bersih loh Bu. Ibu tolong jangan di depan rumah saya. Allahu Akbar. Saya berharap ibu-ibu seperti itu segera mati. Kenapa? Nggak ada manfaatnya di hidup. Betul tidak? Sekarang manusia itu kenapa dia manusia panjang umurnya? Karena manfaatnya. Coba Nabi. Ya, berdoa. Panjangkan umurku dalam ketaatan. Nggak ada dalil minta panjang umur saja, nggak ada. Salah satu dalil bolehnya minta panjang umur, hadis Anas. Di mana Nabi alaihissalam mendoakan Anas agar dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya. Ya, Allahumma akthir waladahu wa mala. Ya Allah, perbanyak anaknya dan panjangkan umurnya. Ternyata Anas adalah sahabat yang paling panjang umurnya. Lebih dari 100 tahun hidupnya. Dan anaknya puluhan, sampai lebih dari 50 anak. Ya kalau satu mungkin bisa Bu. Bisa. Kalau subur 50. Ada loh, nenek saya 18 Bu. Ya bisa aja kalau memang
Sekarang sesuatu yang tidak mungkin, nggak sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, umurnya berapa istrinya waktu itu? Sudah umur 60, tapi bisa punya? Ya, kalau keberkahan itu, jadi gini loh Bu, memang secara medis tidak mungkin. Tapi kalau sesuatu yang luar biasa, dia soleha, dia taat, siapa? Kenapa nggak mungkin gitu? Jadi memang kita bilang nggak mungkin. Tapi intinya adalah dari kisah Anas, di mana Anas didoakan Nabi alaihissalam apa? Berkah hartanya, banyak hartanya dan banyak anaknya. Berarti boleh seorang minta panjang umur tapi dalam ketaatan. Begitu ya. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah makna sa'il. Makna adapun yang meminta, itu yang pertama. Yang kedua yang bertanya. Jadi kita ini sebetulnya diajarkan Allah Subhanahu wa taala di ayat ini apa? Jangan galak sama murid. Gitu. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kalau ada orang nanya dan dia memang bodoh, jangan dimarahin. Kecuali memang dia kurang ajar atau bertanya sesuatu yang tidak perlu ditanya, tidak patut ditanya, baru kita tegur. Atau cuma ingin ngetes. Tapi kalau dia memang bertanya di waktu yang tidak tepat pun sabar, jangan dimarahi. Itu kata Allah, wa ammas sa'ila fala tanhar. Banyak ibu-ibu, banyak akhwat ngajar anaknya galak. Galak banget karena anaknya nggak paham-paham. Makanya kamu bego amat sih. Aduh, nggak hafal-hafal, nggak paham-paham. Para jemaah sekalian, kalau orang lain jangan dimarahin, jangan dibentak, apalagi anak sendiri. Sabar, ini termasuk ayat yang berikan arahan. Kalau ngajarin itu yang lembut, yang sabar, jangan dimarahi, jangan dibentak. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Kemudian, para jemaah sekalian, yang terakhir, ya, para jemaah, yang terakhir adalah di mana Nabi SAW mengajarkan kita. Tadi kan sudah disebutkan hadis Abu Hurairah. Ada apa? Hadis Abi Hubairah. Di ayat ini atau di hadis ini, Nabi SAW menganjurkan kita harus bisa menjaga tutur kata kita, terutama terhadap yang lebih tua, terutama terhadap muslim. Kalau ada orang tua yang lebih tua dari kita, jaga tutur kata. Kalau dia muslim, lebih dijaga lagi. Kalau dia sudah tua, muslim, dan mengikuti sunnah, lebih lagi hati-hati. Jangan menyakitinya dengan kata-kata. Paham? Kalau ada orang tua, dia orang tua, tidak muslim, kita jaga tutur kata. Kalau dia orang tua, dia muslim, lebih dijaga lagi. Kalau dia orang tua, muslim, dan sudah mengikuti sunnah, lebih dijaga lagi. Jadi tingkatannya harus lebih. Ini yang diajarkan Nabi dari hadis Abu Hurairah, Abi Hubairah radhiyallahu anhu. Sekarang gini, kita punya orang tua, ya. Kemudian perilakunya bikin kita kesel. Tapi dia orang tua kita muslim. Ada nggak dua benteng ini yang membuat kita sabar? Apa bentengnya? Orang tua. Yang kedua, benteng kita untuk lebih sabar, dia muslim. Ternyata orang tua kita walaupun rewel, cerewet, macam-macam, segala macam yang bikin kita kesel, dia juga udah ngaji sunnah. Itu yang membuat kita lebih harus sabar. Paham? Karena ada sebagian, ada nenek-nenek ngaji sama saya, nenek-nenek gitu, kumpulan gitu, kata dia, saya mah suka ngaji sama Ustadz, nggak pernah dimarahin, kata dia. Udah belum tahu saya galak ini nenek-nenek ini. Tapi dia sering anak-anak curhat, Ustadz marahin tuh. Kenapa? Basi begini. Aduh, dimarahin. Masa saya suruh marahin? Iya, habis kita nggak pernah didengar anak-anaknya. Ya, saya nggak pernah. Tapi saya selalu minta waktu. Nek, minta waktu. Apa? Saya mau ngomong. Begini, Nek, begini. Jadi mereka dia bilang sama anak-anaknya, anakku udah gede-gede. Udah ada yang 40 tahun, 45, 50. Karena neneknya kan umurnya 70, 75.
ya, di atas 70 tahun bonusnya udah kebanyakan itu. Ya, subhanallah. Anak-anak ini selalu dilawan, nggak pernah didengar karena cara menyampaikannya. Habis kesel, udah kasih tahu nggak didengar, begini-begini. Sabar, ingat, nenek ini orang tua kalian, dia orang tua. Yang kedua dia muslim, yang ketiga dia udah mau ikut sunnah. Sabarnya ekstra. Makanya bilang sama orang tua, sama ibu kita yang dia orang tua, coba supaya saya bisa sedikit marahin. Bilangnya apa? Ibu jangan muslim gitu. Supaya kita bisa marahin lagi. Makanya ibu jangan ngaji sunnah, awam aja. Bentengnya cuma satu orang tua. Masih agak tipis tuh orang tua. Tapi ini tebel temboknya. Dia orang tua, dia muslim, udah ngaji sunnah. Udah anak sabar deh. Sabar dengan segala kekurangan orang tua. Dibedain. Allah membedakan di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dan bagi yang hadir di sini dan sudah umur, tolong ilmu disampaikan ke cucu-cucu. Karena ke anak-anak supaya mereka tidak marahin ibu yang hadir. Kenapa? Saya nenek muslim, orang tua dan sunnah loh. Kalau nenek minta duit lebih jangan dimarahi. Kalau nenek minta yang macam-macam, minta AC yang begini, minta ini, jangan marah, sabar. Ingat, saya nenek sunnah. Akhirnya apa dicari? Siapa yang ngajarin ini? Allahu Ta'ala alam. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barik Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, para jamaah sekalian, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, kita tutup majelis kita. Baik, tidak ada ya? Alhamdulillah, kita tutup majelis kita. Oh, ada pertanyaan, baik. Ya, silakan. Makasih, jazakallah. Apa hukumnya umat Islam yang tidak miliki dana untuk pergi haji? Muskilah, masalah ini pada hatinya. Sekarang saya tanya, apa itu haji? Haji itu artinya ingin mengobati rasa rindu kepada Allah. Karena artinya qasoda, niat pergi ke tanah suci mengobati rasa rindu kepada Allah. Karena rindu kita kepada Allah itu hanya bisa diobati dengan haji. Puncaknya itu haji. Untuk hari-hari dengan sholat. Tapi kalau orang sangat cinta Allah, rindunya yang sangat besar hanya bisa diobati dengan haji. Beda dengan umroh. Umroh itu ziarah, kunjungan kecil, makanya nggak lama. Itu pun ritual ibadahnya hanya seputar Masjidil. Tapi kalau haji lama dan tempat ibadahnya bukan hanya Masjidil Haram, bahkan Mina, Arafah, Muzdalifah, Masyairul Hajj. Kalau ada orang mau haji, kenapa? Ya karena dia tidak cinta, karena dia tidak cinta Allah dan tidak rindu Allah. Sekaya apapun dia, sesehat apapun dia, umurnya udah umur, nggak mau haji. Kenapa? Karena tidak ada rasa cinta kepada Allah. Kalau sudah ada cinta dan rindu, gak usah bicara udah umur. Masih muda pun saya mau berangkat. Ini bicara hati, susah. Kalau udah bicara haji, bicara hati. Makanya nggak ada orang yang kapok haji, nggak ada. Selalu pengen haji karena dia berkesan, nikmat. Walaupun dalam proses haji ada aja hal-hal yang menyengsarakan. Mungkin tidurnya mepet-mepet, dia kan kemudian makannya ya Allah nggak selera, harus beli, biaya mahal, banyak keluhan, jalan berkilo-kilo, bahkan harus disesakan di Masjidil Haram, krodit penuh, pokoknya panas apa. Tapi justru itu tidak membuat orang kapok. Ini masalah hati. Kita tidak bisa maksa. Kalau orang hatinya tidak cinta dan rindu Allah, dipaksa apapun, dengan cara apapun, walaupun duitnya banyak, walaupun dibayarin, dia tetap tidak mau. Apa solusinya? Doakan. Semoga Allah memberi hidayah. Doakan, terus nasihati, kasih masukan,
mudah-mudahan Allah buka hatinya. Demikian para jamaah sekalian, kita tutup majelis kita kepada majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.